Kenapa tenang-tenang aja? Kenapa kan banyak yang bertanya juga kenapa nggak ada aksi massa, kenapa nggak ada gelombang gerakan yang besar gitu ya. Sekarang ini kan beras kan mahal banget. Apakah itu salah satu strategi juga? Dari sekarang aja sudah nggak semengasihkan itu ya, apalagi nanti 5 tahun ke depan. Nanti pernyataan-pernyataan itu yang kita sayangkan. Nah, harusnya kita itu merindukan pernyataan-pernyataan yang justru meneduhkan, termasuk juga kontroversi-kontroversi pernyataan dari menteri-menteri yang mungkin mendukung paslon tertentu ya. Dan presiden pun juga kita rindukan pernyataan-pernyataan seorang negarawan. Halo semuanya, balik lagi di podcast Pejuang. Nah, akhirnya nih teman-teman kita balik lagi setelah jalan panjang Milu 2024. Nah, ini adalah podcast perdana kita abis pemilu ya teman-teman. Nah, kali ini aku nggak sendiri tentunya. Kali ini aku ditemenin jubir Timnas Amin. Ada Bang Billy David. Yeay! Rame banget. Halo Bang Billy. Halo Rika, apa kabar? Aku mau tanya, aku aja yang tanya Bang. Oh gitu ya? Soalnya di sini Bang Billy tuh guest star. Oh gitu. Nah, jadi cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan dari host. Siap. Jadi gimana kabar Bang Billy? Kabarnya tetap semangat, tetap sehat, dan tetap kawal, tetap bekerja. Tetap kawal. Jadi kemarin weekend tetap ngawal Bang? Ya enggak sih. Sekarang pasca 14 sih, syukurlah salah satu kemewahan yang kita dapat waktu-waktu keluarga balik lagi meskipun dikit-dikit ya. Iya. Sebelumnya karena panik banget ya Bang. Itu dia. Iya. Nah Bang, kan ngomongin pemilu nih ya. Kemarin kan banyak banget di Twitter, di all of platform social media itu ngomongin kecurangan pemilu. Ada yang suaranya harusnya 100, hitungannya di beberapa paslon, di salah satu paslon lebih dari itu, kan aneh juga ya. Terus juga ada typo yang di TV lah, atau mungkin banyaklah kecurangan-kecurangan yang diungkapkan oleh masyarakat, entah itu ya di media sosial, di mana-mana itu. Tuh menurut Bang Billy, tanggapan Bang Billy gimana sih? Ya, berat banget ya topiknya. Gimana ya? Jadi pasca 14 Februari ini kalau kita amati kan sebenarnya ada dua pembahasan besar. Yang pertama tentu berkaitan dengan kecurangan tadi yang banyak disuarakan oleh 010. Ini konteksnya kita ngomong Pilpres ya. Nah, pileknya mungkin nanti kita bahas sebagian. Terus di sisi yang lain, teman-teman 02 ini sudah mulai syukuran, sudah mulai euforia kemenangannya lah, kita mulai kerasa. Tapi yang patut kita syukuri itu benturannya nggak sehebat dulu ya. Dalam artian ya benturan bukan benturan sih. Friksinya itu kalau saya amati ya secara pribadi, ini penilaian saya personal, itu nggak sehebat di 2014 dan 2019. Dan kita bersyukur sih itu sebenarnya kita melihat bahwa ada sebuah pendewasaan politiknya di masyarakat kita. Di lain sisi tetap bahwa apa yang kita suarakan terutama dari paslon 01 ini kan jadi kegelisahan yang kita anggap sebagai silent majority dari suara-suara yang selama ini mungkin belum pernah keluar ya. Karena kalau mengutip apa yang Pak Anies sampaikan, kita itu fenomenanya dihadapkan justru ketika pra pemilu, kecurangannya, dan itu yang sedang kita soroti terus, bahwa proses demokrasi ini nggak berbicara tentang 14 Februari saja, tapi sebelum itu banyak sekali kejadian-kejadian atau momen yang kita rasa banyak yang terjadi ketidakbenaran. Tapi kenapa kenapa tenang-tenang aja? Kenapa kan banyak yang bertanya juga kenapa nggak ada aksi massa, kenapa nggak ada gelombang gerakan yang besar gitu ya, menyoroti tentang kecurangan. Karena kita melihat bahwa ada hubungan yang linear antara momentum-momentum yang terjadi dengan sebelum 14 Februari dengan karakter demografis masyarakat kita. Contohnya begini, contohnya kita itu momen-momen tersebut itu incremental, jadi nggak langsung menyorot ada satu momen yang
kontroversi, misalkan langsung kemarin jeder proses di gitu. MK gitu ya. Tapi momennya dikit-dikit tapi banyak gitu. Makanya itu istilahnya incremental. Oh, Pemberian bansos mulai dari MK lah, mulai dari MK, terus kemudian ada lagi eh, tentang paman ya, terus kemudian tentang dugaan pelanggaran di pimpinan KPU, kemudian di sisi yang lain ada pemberian bansos, iya, iya. ada dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah dan itu terjadi di banyak tempat. Di lain sisi, kita melihat bahwa apa yang dilakukan tadi penyalahgunaan kewenangan, terus kemudian pengerahan mobilisasi aparat pemerintah, itu dilakukan secara masif melalui tawaran-tawaran yang bisa dalam tanda kutip membeli ya. Karakter demografis masyarakat kita kebanyakan menengah ke bawah, pendidikan juga paling tinggi sampai tingkat SMP. Ketika ditawarkan dengan hal-hal yang pragmatis, misalnya pemberian bansos, dikasih beras, terus diberi lagi uang ketika memilih paslon tertentu, itu akan dengan mudah mengalihkan hal-hal yang kita anggap demokrasi pada harusnya seperti itu. Tapi kita belum melihat bahwa di lain sisi pendewasaan tentang penyikapan terhadap hasil pemilu sudah naik kelas, tapi pendewasaan kita terhadap isu-isu yang elektoral yang sangat sensitif ini ternyata ya masih di tahap seperti itu. Gitu. Jadi kita melihat fakta-fakta itu akhir-akhir ini. Dan kembali tentang kecurangan kan sebenarnya tentang bukan berbicara tentang kuantitas, kuantitatif tentang angka selisihnya sekian persen berapa jumlah TPS yang dicurangi. Jangan sampai tentang pembahasan tentang hal-hal tersebut itu mengaburkan fakta tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi sebelum pemilu. Dan itu yang perlu kita soroti. Bahwa kalau kita melihat proses demokrasi harus berjalan di dalam relnya, kita harus melihatnya komprehensif lengkap. Pra-pemilu, pemilu, dan pasca pemilu saat ini. Dan apa yang Paslon Amin suarakan akhir-akhir ini kan kita ingin melihat itu. Kalau kita akhir-akhir ini diskusi tentang hak angket, diskusi tentang nanti gugatan MK, itu kan berbicara cuma satu sisi pasca pemilu. Tapi jangan sampai kita melupakan bahwa pra pemilu ini jauh lebih kejam ya, jauh lebih masif apa yang dilakukan yang nggak boleh didiamkan kalau kita ingin mengembalikan demokrasi Republik kita ke relnya lagi. Gitu sih singkatnya. Panjangnya ya, karena nggak singkat. Tapi tadi ngomongin kok masa kok nggak yang keluar gitu, itu menurut Bang Billy kenapa Bang? Kenapa nggak ada demo yang segede itu gitu? Ya itu tadi karena fenomenanya itu incremental, pelan-pelan, pelan-pelan, nggak langsung boom gitu ya. Dan ada faktor yang bisa membungkam suara itu. Jadi dua faktor besar ini yang ya memang bukan perencanaan yang dalam satu malam dua malam, tapi perencanaan jangka panjang yang sudah dipikirkan jauh-jauh hari, dan itu nggak bisa kita pungkiri bahwa itu perencanaan yang matang, melibatkan banyak aktor, melibatkan banyak orang, dan itu sudah dipikirkan dari tataran pusat sampai ke daerah. Oh ya Bang, ini apa tadi ngomongin ini ngomongin pasca juga. Nah ini kan sekarang ini kan beras kan mahal banget. Apakah itu salah satu strategi juga untuk biar orang-orang nggak pusing mikirin hasil pemilu lagi, tapi mikirin perut mereka? Bisa jadi, dugaannya itu ahli-ahli bisa menilai itu. Cuma kita melihat kan kemarin Pak Presiden juga statement ya bahwa setelah Juni belum tentu ada bansos lagi. Karena apa? Karena bansosnya dihabisin tuh waktu kemarin sebelum pemilu. Dan kita melihat kan efeknya ternyata nggak cuma sesederhana itu. Dan keterpilihan paslon yang sekarang sedang unggul ini di hasil quick count, kita kan tentu harus menghormati proses ini, kita menunggu hasil real count. Dan dari sekarang aja sudah nggak semengasihkan itu ya, apalagi nanti 5 tahun ke depan. Makanya kita perlu aware dengan banyak hal. Tentang beras ini kan ada beberapa hal yang sangat mengganggu kita ya. Misalkan bansosnya dirapel di awal tahun. Bicaranya tentang ya kebutuhan tentang El Nino lah dan lain sebagainya. Tapi kan kita patut menduga, kita patut menduga. Kita kan belum membuktikan itu benar atau tidak. Itu adalah politisasi bantuan sosial. Dan beras ini kan juga kemarin di beberapa media kan dibahas, bahkan stoknya sampai tahun ini pun kan minus, gagal melakukan impor atau ekspor ya, didatangkan dari luar. Impor ya, gagal melakukan impor, terus kemudian di lain sisi juga stoknya sudah habis. Dan kan di
Buat kelas menengah mungkin nggak akan jadi isu, tapi kalau untuk kelas Iya. ekonomi ke bawah itu Udah hal yang sangat teriak-teriak ya. krusial ya. Iya. Nah, Bang, tadi kan ngomongin, iya tadi apakah itu termasuk strategi biar orang-orang nggak ngomongin pemilu lagi, tapi sampai sekarang Timnas Amin melakukan apa, Bang, selama pasca pemilu ini? Ya. Jadi kita nggak berhenti bekerja di Timnas Amin pun ingin mengirimkan pesan ke semua, ke relawan, simpatisan, pendukung bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Proses elektoral yang pertama harus menunggu sampai penghitungan real count KPU muncul 20 Maret nanti. Oke. Setelah 20 Maret kan juga ada proses yang panjang juga setelah itu. Dan kita kan ingin memastikan itu bahwa semua hal yang dianggap tidak benar kita akan suarakan, termasuk diperkuat dengan bukti temuan data di lapangan. Dan juga tim hukum nasional yang sekarang memegang kanal aduan semua bukti dugaan pelanggaran atau kesalahan itu kan menghimpun semua data ya, dan itu kan tentu karena seluruh Indonesia 800 ribuan TPS kan bukan waktu yang sederhana dan nggak sesederhana itu. Dan tentang dugaan ini kan yang kita dorong dari awal kan adanya sebuah proses IT, forensik IT terhadap IT yang ada di, kan yang bikin rame kan akhir-akhir ini Sirekap tuh, misalkan datanya kontroversi, pernyataan KPU dengan Bawaslu berbeda. Kayak emang udah nggak ada yang bisa dipercaya lagi kan? Bingung kita. Itu dia yang kita dorong kan adanya sebuah audit IT forensik gitu bahasanya. Karena kita melihat bahwa kayak misalkan kemarin dugaan server Sirekap itu ada di luar negeri. Iya, di Singapura ya. Ya, terus adanya Alibaba apa-apa itu. betul, yang di Cina ya. Adanya dugaan penggelembungan suara dari paslon tertentu. Dan banyak kan kemarin tim hukum nasional kita mengkategorikan ada 9 kategori jenis pelanggaran dan kecurangan dari ribuan laporan pelanggaran. Dan kembali bukan hanya kecurangan tentang angka, tapi kecurangan tentang non-angka ini yang lebih fantastis sebenarnya, tentang dugaan politisasi bansos tadi sempat disinggung, bagaimana money politik bekerja, bagaimana mobilisasi aparat pemerintah seperti kepala desa, dan itu banyak sekali yang kita sedang himpun. Dan nanti pada waktunya akan disampaikan secara bertahap, jadi nggak hanya di ujung saja, tapi mungkin setiap minggu akan disampaikan datanya. Dan hari ini pun di koalisi Partai Politik 01 sedang mengadakan pertemuan. Itu isunya isu yang berbeda, membahas tentang kemungkinan hak angket, hak interpelasi itu digulirkan di legislatif. Dan kita juga akan melihat bagaimana komitmen sikap partai politik ini terhadap kondisi saat ini. Kita patut tunggu sih. Sampai sekarang jadi Timnas ini masih ngumpulin. Betul, bekerja mengumpulkan itu, dan tentu konsolidasi dengan partai politik di dalam 01 juga semakin kuat, termasuk kan juga kemarin kan rame gitu ngajakin 03 untuk sama-sama menyuarakan isu itu, dan di tataran partai politik pun juga melakukan hal itu saat ini. Oke. Nah, kalau 01 kan relawannya tuh banyak banget ya, Bang. Sebanyak itu, aku juga kadang heran sih. Bukan buzzer tapi relawan gitu. Nah, itu mereka kondisinya gimana, Bang, setelah pemilu? Tentu ada fase, kan kita kan ada ini ya, kalau ada satu hal yang nggak kita pinginkan terjadi kan ada fase namanya grief ya, fase kita berduka gitu. Kita mendengar ya mungkin yang di luar ekspektasi orang, kenapa selisihnya jauh sekali nih, kenapa manusia-manusia jutaan yang paslon Amin datangi semua menghilang waktu TPS. Kan itu fenomena-fenomena yang perlu dijawab dan perlu waktu untuk menjawab, termasuk juga kita menghormati fase itu ya, fase mungkin kecewa, terus kemudian ada fase juga yang setelahnya itu fase denial gitu. Wah ini nggak benar nih quick count ini, quick count ini nggak benar. Dan tapi kan kita perlu kembali menegaskan bahwa ketika Pak Anies Kusumaimin sudah menyatakan sikap bahwa ya kita harus tetap bekerja, jangan patah semangat, dan satu hal yang perlu diingat oleh semua bahwa Pak Anies menegaskan nggak akan bergeser sedikit pun dari gerbong perubahan. Dan di forum kecil di antara kami, Pak Anies sampaikan Pak Anies nggak mau mengkhianati jutaan orang yang sudah menitipkan amanah itu. Betul. Amanah bagaimana harus ada tetap di jalur perubahan, tetap konsisten menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka yang selama ini mungkin nggak mereka dapatkan dari penguasa sekarang.
Dan ketika Pak Anies sudah menyatakan itu, harusnya kita semua pendukung, simpatisan, relawan juga harus memegang teguh itu. Kita tetap bekerja mengawal suara di TPS masing-masing. Tetap jangan patah semangat karena wasitnya belum mengumumkan hasil akhirnya. Jadi perjuangan masih panjang, tetap bekerja dan jangan sampai kita lengah dengan tadi itu dibungkam-bungkam dengan kemewahan-kemewahan yang bisa membeli harga diri atau membeli semangat kerelawanan itu. Dan ini sih yang membedakan. Belum pernah kita temui dan itu diakui juga oleh partai politik. Kemarin Pak Anies sempat sampaikan bahwa pimpinan partai politik ini nggak pernah punya experience pemilu yang seperti ini. Dari awalnya masa dimobilisasi, tapi ini masa hadir, partisipasi, iuran sendiri, mengumpulkan duit sendiri, hadir tanpa dimobilisasi. Dan itu fenomena yang mungkin akan jadi trendsetter baru ya di politik kita. Itu baru politik tahun ini, pemilu tahun ini. Itu statementnya ketua-ketua partai ya yang pernah terlibat di pemilu-pemilu sebelumnya. Dan kalau kita pun yang terlibat di tim juga melihat bahwa ya betul kita belum pernah melihat fenomena itu. Dan apa yang kita kerjakan selama ini dari kunjungan di lapangan, terus kemudian kegiatan seperti desakan Anies Lepet Imin kan kita jadi trendsetter yang baru di dunia politik. Betul, benar Bang. Itu kemarin para pengamat juga bilang kalau desak Anies itu emang satu hal yang baru. Terus kemarin pas di JIS itu juga nggak ada mobilisasi sama sekali Bang? Nggak ada. Wow, padahal itu ada berapa ribu orang teman-teman. Dugaan kita yang hadir di sana itu 200.000 waktu di JIS tanggal 10 itu, 10 Februari. Karena kan kapasitas di dalam 82.000, di kapasitas rumput 10.000. Terus kemudian di sekitar itu yang akan hadir waktu itu. Dan mobilisasi ini dalam artian begini ya kan, kita sering datang ke arena kampanye itu bisnya disiapin, terus disiapin bajunya. Kan kalau kita ngeliat di sini kan warnanya warna-warni, nggak ada gambar yang mendominasi. Terus kemudian nggak ada ribut-ribut setelah acara nagih-nagih uang ke korlapnya yang kayak di sebelah tuh yang biasa kejadian gitu. Dan kita melihat itu sih yang dinamakan bahwa relawan yang kita betul ya betul-betul relawan. Itu benar-benar pada datang dari luar pulau bahkan. Luar pulau, luar daerah, bermalam di sana, hujan-hujan. Hujan badai itu nggak sih Bang kemarin? Dan itu akan jadi cerita terus sih, jadi standar baru bagaimana buat kampanye akbar seperti itu. Luar biasa. Nah, Bang, kan tadi Bang Billy udah bilang Timnas Amin udah ngelakuin ini tuh apa segala macam. Sejauh ini gimana sih respon dari pemerintah, Bang? KPU atau walaupun kita nggak tahu percaya apa enggak? Kita itu akhir-akhir ini merindukan pernyataan-pernyataan yang meneduhkan. Baik itu dari penyelenggara pemilu, baik itu KPU atau Bawaslu, ataupun jajaran kabinet yang pemerintah saat ini. Gitu. Dan justru yang hadir akhir-akhir ini adalah polemik itu muncul dari pernyataan-pernyataan mereka itu. Sebagai contoh misalkan, KPU kemarin bilang ada 2.525 TPS yang bermasalah ya. Kemudian Bawaslu besoknya mengumumkan lagi angkanya berbeda. Ada ribuan sekian dan bahkan kemarin angka yang terakhir kan ada angka yang berbeda pula dari angka itu. Dan juga di berbagai acara di TV nasional, pernyataan-pernyataan mereka itu cukup menimbulkan polemik. Saya kutip misalkan pernyataan dari Pak Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, bilang bahwa Sirekap itu cuma alat bantu, bukan instrumen utama dalam penghitungan suara. Ini kan rancu juga ya. Maaf. Jadi minum dulu juga nggak apa-apa. Jadi pernyataan-pernyataan itu yang kita sayangkan. Nah, harusnya kita itu merindukan pernyataan-pernyataan yang justru meneduhkan, termasuk juga kontroversi-kontroversi pernyataan dari menteri-menteri yang mungkin mendukung paslon tertentu ya. Dan presiden pun juga kita rindukan pernyataan-pernyataan seorang negarawan, bukan seorang administratur negara, seorang menteri, seorang presiden yang justru akan menimbulkan banyak pertanyaan atau bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan dari publik. Dan kita sekarang sedang merindukan sosok negarawan itu hadir, apalagi di saat-saat genting seperti ini. Yang penuh dengan kecurangan ini. Tapi sejauh ini mereka belum ngomong yang meneduhkan ya Bang? Sama sekali deh kayaknya, aku belum dengar juga. Iya, jadi
minta maaf ya, tapi kan minta maaf kan nggak menyelesaikan masalah. Iya. Dan itu juga sih, minta maaf saya sebagai manusia biasa. Come on, itu seorang pimpinan KPU didapat kritik tentang pelaksanaan Sirekap. Sirekap ini catatannya banyak sekali. Misalkan nggak pernah dilakukan simulasi sebelumnya, yang harusnya itu minimal 3 kali dilakukan simulasi penghitungan suara, ada penggelembungan suara, pokoknya segala mekanisme preventif dilakukan sebelum dilakukan. Kan kalau yang sekarang, ini kan sambil berjalan, sambil mereka belajar mengevaluasi. Terus mereka kerjanya 5 tahun sekali loh. Kenapa sih? Itu dia, makanya kontroversi-kontroversi itulah yang harusnya nggak muncul ya. Apalagi yang sudah di momen ujung, momen sesungguhnya penyelenggaraan pemilu ini kan harusnya bisa bekerja lebih profesional. Dan yang kita lihat lagi, mereka bekerja responsif. Bukan dari inisiatif ya, misalkan harus dengar ada aduan, ada laporan dulu baru berespon. Responnya pun hanya minta maaf. Iya. Dan itu bukan respon yang kita tunggu ya. Yang kita tunggu sebenarnya respon mereka bekerja lebih baik, berjanji memperbaiki kegaduhan tentang Sirekap, tentang apa tidak bisa membaca kertas C1 dan lain sebagainya, itu yang perlu kita baca. Apalagi kan para ahli IT kan banyak melakukan riset sendiri ya, misalkan kemarin dugaan server ada di luar negeri, kemudian dugaan-dugaan yang lain, itu kan juga nggak akan terjadi kalau punya preventif yang kuat, penyelenggara pemilu bekerja lebih profesional, itu nggak akan muncul. Mereka kira-kira malu nggak ya Bang? Bener-bener. Ya tapi mungkin semoga nantinya setelah ini mereka ngasih statement-statement yang meneduhkan. Iya. Kita cuma berharap itu loh padahal. Nggak hanya ngasih statement, bekerjalah lebih giat, bekerjalah lebih betul ya, lebih benar. Karena ini kan Ketua KPU sudah dapat 2 kali surat peringatan keras karena pelanggaran. Harusnya kalau 2 atau 3 kali saya lupa, pokoknya harusnya kalau mekanisme di PKPU, peraturan KPU itu harusnya ada mekanisme tersendiri, misalkan diberhentikan atau ada rotasi. Tapi yang sekarang terjadi ya peringatan keras jadi lunak aja. Iya. Kayak ya udah minta maaf aja. Kayak minta maaf, saya manusia biasa. Nah, tapi tentu pasti ada optimisme kan ya Bang Masihan. Dari sekian kecurangan, dari terus pas hari H, pasca, itu bagaimana optimisme Timnas Amin dengan kondisi seperti ini Bang? Kita tetap optimis ya. Optimis dalam artian melihat proses pemilu ini, kemanajemenan pemilu atau nanti hasil akhir pemilu ini bisa menunjukkan hasil yang optimal, hasil yang maksimal untuk kami. Dan perlu diingat sekali lagi, penghitungan itu 35 hari pasca 14 sampai 20 Maret. Sebelum 20 Maret, itu proses belum selesai, pertandingan belum selesai. Ada banyak hal bisa terjadi di jangka waktu itu, baik itu di internal manajemen pemilu ataupun di eksternal, misalkan proses di legislasi ya, tentang hak angket, hak interpelasi itu. Dan selama itu belum selesai, maka tentu ada hal yang kita tetap harus lakukan. Nggak bisa kita mendiamkan pertandingan atau yang diduga menang melenggang begitu saja, atau yang diduga menang sudah melakukan selebrasi yang berlebihan. Enggak. Tapi kita mengawal ini dan kita memastikan betul bahwa prosesnya berjalan dengan benar. Semua hal yang tidak benar kita bisa identifikasi dan laporkan, dan itu biarlah menjadi edukasi politik terhadap publik. Kalau ada proses yang kita lalui itu proses yang utuh, yang tadi saya singgung, dari pemilu, pasca pemilu. Termasuk kemarin, bahkan saat ini juga ada gerakan di depan KPU itu juga termasuk Bang? Ya, dan itu kan juga, yaitu kita sebutnya koalisi masyarakat sipil ya. Baik itu kemarin mengatasnamakan buruh, atau hari ini juga ada yang lain, bahkan di Surabaya hari ini ada yang melaporkan ketua KPU. Itu kan gerakan-gerakan yang ya harusnya publik yang merasa ada hal yang nggak benar punya hak untuk melakukan hal itu. Dan itu kan sudah di luar kewenangan Timnas Amin, sudah di luar kewenangan Paslon 01. Dan ketika itu sudah menjadi gerakan publik, dan kita justru pengen berharap banyak orang yang bisa menyuarakan ini. Karena ya akan jadi basa-basi politik aja kalau yang menyuarakan itu cuma parpol. Tapi ketika publik secara luas bisa melihat banyak hal, perspektifnya lebih banyak melihat atau menyikapi proses yang terjadi sekarang, saya lihat potensi kekuatannya akan jauh lebih besar.
Oke, siap Bang Billy, luar biasa. Ternyata itu tadi pertanyaan terakhir Bang. Nggak berasa Cepet ya. juga ya? Heeh. Nah mungkin, oh belum, ini yang terakhir Bang. Closing statement dari Bang Billy. Eh, Sistemnya kayaknya tadi Boleh udah ya. ke kamera Bang. Oke. Kepada semua simpatisan, relawan, pendukung paslon 01 atau paslon Amin, pertandingan belum selesai. Proses penghitungan akan dilakukan sampai tanggal 20 Maret 2024 dan sampai 20 Maret 2024 itu akan banyak dinamika proses yang terjadi. Kita menghormati proses yang berjalan sekarang, penghitungan suara dan sebagainya. Tapi ketika itu belum final, tidak ada hasil yang dikeluarkan, tidak ada pengumuman resmi dari KPU, maka perjuangan kita belum tuntas. Perjuangan kita tuntas ketika kita sudah mengembalikan demokrasi kita ke realnya, kita melaporkan segala bentuk kecurangan, ketidakbenaran dari pra pemilu sampai pasca pemilu, dan kita patut mengawal, kita patut menunjukkan komitmen kita untuk proses ini berjalan dengan baik dan benar. Dan tetap semangat teman-teman di luar sana, dan kita juga mengirimkan pesan kepada semua bahwa Pak Anies, Gus Muhaimin tetap setia di jalur perubahan, dan keduanya tidak mau mengkhianati jutaan rakyat yang sudah menitipkan aspirasi untuk tetap di jalan perubahan. Oke, terima kasih Bang Billy. Jadi itu ya teman-teman semuanya closing statement dari Bang Billy. Jadi ingat, if there something wrong, go ahead, ngomong ya. Pokoknya kalau ada yang salah, ngomong aja gitu ya Bang ya. Betul dong. Kita harus lapor, kita harus berani lapor. Kanalnya kan macam-macam, ada Betul, oke. lewat sosial media, lewat macam-macam. Iya, bisa lewat mana aja sekarang, lebih mudah zamannya teman-teman, jangan dibikin susah. Kita udah susah, jangan tambah susah nanti. Jadi terima kasih Bang Billy Sama-sama. sudah Senang bisa meluangkan waktu di sini ngobrol-ngobrol terkait tadi kecurangan-kecurangan pemilu yang nggak tak terhingga. Jadi itu aja teman-teman. Dah, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, terima kasih teman-teman. Pejuang bukan, Hadapi. hadapi.